Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang klasifikasi protein berdasarkan bentuknya. Ini adalah outline kita. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang asam amino yang akan dijelaskan oleh Deska Yulianti. Yang kedua ada fibros protein yang akan dijelaskan oleh Kevin Aditya. Dan contohnya akan dijelaskan oleh Rosa Putri, yang ketiga ada globular protein yang akan dijelaskan oleh Adolf Pardomuan dan contohnya oleh Bintang Fajar. Fibros and globular have different polarity difference in the side chains because they have amino acids that action as the side chain. Fibros has non-polar side chains because amino acids that action as the side chain is non-polar, like valine, leucine, isoleucine, and many more. Whenever you see an amino acid with alkyl group, you should be thinking that the amino acid is non-polar, which makes fibrose is soluble in non-polar solvent. Globular has polar side chains because amino acids that action as the side chains is polar, like aspartic acid, glutamic acid, and many more, which makes globular soluble in water. Nah, jadi pas yang di polar side chain itu ada bagian asam amino yang uncharged sama yang charged. Jadi kalau yang uncharged ini itu yang tidak bermuatan. Jadi biasanya dia sebagai side chain di asam aminonya itu biasanya ada atom kayak sulfur, oksigen, dan lain-lainnya. Nah, kalau misalkan yang di charge itu yang bermuatan, jadi itu ada yang asam amino yang bersifat asam sama basa, jadi itu dia bermuatan H+ sama bermuatan OH-. Jadi lebih kuat polarnya itu yang charge. Walaupun yang uncharged juga itu termasuk polar, tapi dia tidak begitu terlalu kuat. Globular protein adalah protein yang lipatannya itu membentuk seperti bola. Globular protein ini dapat terbentuk saat strukturnya dari tertiary protein, sehingga disebut sebagai struktur molekul 3 dimensi. Beberapa ciri dari globular yaitu mereka cenderung larut dalam air dan larutan garam. Biasanya ditemukan dalam makanan seperti daging, susu, dan telur. Memiliki dua bentuk grup, yaitu hidrofobic group yang bentuknya terlipat ke dalam, dan hidrophilic group yang bentuknya terlipat keluar. Sebagian besar rantai samping polar berada di luar dan berinteraksi dengan lingkungan berair dengan ikatan hidrogen dan interaksi ion dipol. Hampir semua memiliki sebagian besar alpha philic dan beta sheet. Di sini saya akan membahas materi tentang hemoglobin dan globulin. Yang pertama yaitu hemoglobin. Hemoglobin adalah metaloprotein yang berada di dalam sel darah merah yang berfungsi sebagai transportasi oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh ataupun sebaliknya. Strukturnya terdiri dari 4 rantai, di mana setiap rantainya itu mengandung senyawa yang disebut heme yang mengandung zat besi. Protein ini juga memberikan warna merah pada darah dan berperan penting dalam pembentukan sel darah merah atau eritrosit untuk mempermudah darah mengalir di dalam pembuluh darah. Selanjutnya yang kedua yaitu globulin. Globulin adalah protein yang berada di dalam plasma darah. Fungsinya adalah sebagai pembawa steroid dan hormon lipid untuk pembekuan darah. Globulin banyak ditemukan sebagai antibodi yang sering disebut imunoglobulin. Perkenalkan, nama saya Adolf Pardomuan. Saat ini saya akan menjelaskan tentang fibrous protein. Fibrous protein terdiri dari rantai polipeptida yang memanjang dan berserat.
Karena serat yang dimiliki oleh fibrous protein memiliki ikatan yang kuat, sehingga ia menjadi gugus senyawa non-polar. Sehingga ia tidak larut dalam gugus-gugus polar seperti air maupun alkohol. Fibrous protein terbentuk dari gugus asam amino sistein yang saling berikatan. Asam amino sistein itu merupakan gugus asam amino yang bersifat polar. Karena sistein memiliki gugus sulfida dan ketika berinteraksi dengan gugus sulfida yang lain, sehingga ia akan bereaksi membentuk disulfide bridge, sehingga akan menjadi gugus non-polar. Oleh sebab itu terbentuklah fibrous protein. Contoh dari fibrous protein adalah kolagen, myosin, keratin, dan elastin. Selanjutnya saya akan membahas contoh-contoh dari fibrous protein. Salah satu ciri atau keunikan dari contoh-contoh fibrous protein itu adalah semakin tua umur kita, maka semakin berkurangnya kadar fibrous protein dalam tubuh kita. Yang pertama contohnya itu ada keratin. Nah, keratin ini adalah bahan dasar dari penyusun jaringan kulit, dan juga keratin ini adalah bahan dasar penyusun dari kuku dan rambut. Nah, keratin ini banyak yang ada di rambut ya. Keratin itu berfungsi untuk membantu melindungi lapisan luar rambut dan juga memberi kekuatan pada rambut dari dalamnya. Nah, orang yang memiliki rambut lurus itu memiliki kadar keratin yang lebih tinggi daripada orang yang berambut keriting. Maka dari itu, keratin ini banyak dimanfaatkan dalam persalonan, yaitu smoothing treatment atau keratin treatment. Nah, makanan yang mengandung keratin yang tinggi itu diantaranya ada telur, susu, ikan salmon, dan juga air putih atau air mineral. Selanjutnya contoh yang kedua itu ada elastin. Elastin ini protein yang banyak ada di kulit ya. Nah, elastin ini membantu untuk menjaga kulit tetap fleksibel dan kencang. Nah, coba kalian cubit tangan kalian. Nah, itu pasti kulit kalian akan merenggang dan kulit kalian seperti ada gundukan. Nah, ketika dilepas, kulit kalian akan kembali ke awal lagi atau kembali ke dasar lagi, tetap rata. Nah, itu salah satu kerja dari elastin, menjaga fleksibilitas kulit supaya tetap kencang dan fleksibel. Nah, elastin ini akan bekerja sama dengan kolagen di kulit. Nah, kolagen ini fungsinya untuk meremajakan kulit tetap cerah dan glowing gitu bahasanya ya. Nah, apabila ingin kulit itu tetap cantik, tetap terlihat bagus, itu harus menyeimbangkan antara elastin dan kolagen tadi. Nah, dengan menyeimbangkan dua hal tersebut, kita dapat mengkonsumsi makan makanan, buah-buahan, dan sayur-sayuran yang kaya akan antioksidan. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.